mobil ini sendiri mampu berakselerasi dari 0 ke 100 yaitu 6,5 detik. Oke, langsung saja kita lihat ke bagian interiornya. Jadi, hal yang paling mendasar dari BMW 4.6 IS atau 4.8 IS adalah di bagian cluster gauge-nya. Kalau kalian bisa lihat, cluster gauge-nya ini sama persis seperti BMW M5 E39. Dan mesin dari BMW X5 4.6 IS ini yang dikembangkan oleh Alpina itu juga digunakan pada BMW seri Alpina seperti B10 V8S dan Roadster V8S. Oke guys, balik lagi di channel kita. Jadi kita unboxing mobilnya. Oke guys, jadi kita mau bahas background dari BMW E53 X5 4.6 IS. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol santai aja karena kebetulan ini mobil saya pribadi. Oke, jadi BMW X5 yang first gen atau E53 dia itu pertama kali dibikin dengan tujuan target marketnya itu di Amerika. Jadi mobil ini sebenarnya udah 100% buatan Jerman. Dan mobil ini yang tipe 4.6 IS tersedia dalam 4 warna. Kalau yang ada di depan kita ini warna Black Sapphire. Lalu ada warna yang lainnya juga seperti warna merah Imola Red. Lalu ada warna biru Estoril Blue dan warna silver Titanium Silver. Oke. Jadi mobil ini yang tipe 4.6 IS itu udah jelas-jelas memiliki perbedaan dibandingkan dengan tipe yang 4400 atau yang 3000. Kalau yang 3000 cc E53 mungkin kalian sering menjumpai ya karena populasinya lebih banyak. Dan kalau yang 4400 mungkin sedikit langka dan susah dijumpai. Nah, kalau yang satu ini sangat sedikit kalian melihat mobil ini di jalan karena di Indonesia sendiri itu jumlah mobil ini sangat terbatas yang tipe 4.6 IS. Jadi perbedaan yang paling mendasar kalau kalian melihat BMW 4.6 IS ini itu kita bisa lihat dari bagian bumper dulu. Kita mulai dari belakang nih. Dia berbeda dengan 4400. Salah satu cirinya adalah bagian diffusernya. Kalian bisa lihat dia punya sirip-sirip seperti ini. Itu yang pertama untuk di bagian bumper. Lalu yang kedua adalah di bagian exhaust tip-nya. Kalau yang 4400 memang sekilas mirip seperti yang 3000 cc, tapi berbeda ya. Jelas-jelas berbeda. Dan kalau yang 4400 dia itu memiliki exhaust tip-nya itu 4, yaitu bulat-bulat ya. Bulat-bulat. Kalau ini cuma 2 ya, kanan kiri. Seperti ini. Kita lanjut lagi fender flare di bagian belakang. Hanya di 4.6 IS dan 4.8 IS yang memiliki bentuk flare fender seperti ini. Dia lebih lebar, lebih menjorok keluar ya, dibandingkan dengan tipe 3000 atau yang 4400. Kalian bisa lihat, jadi mobil ini lebih lebar ya secara dimensi. Oke, kita pindah ke bagian depan. Jadi, untuk perbedaan di bagian depan, untuk 4.6 IS, hal yang paling mendasar adalah bagian bumper depan. Karena bentuk bumpernya itu, dia memiliki sirip di bagian front end-nya ini ya. Kalian bisa lihat, siripnya itu berbeda dibandingkan dengan 4400 atau yang 3000 cc. Lalu yang kedua adalah di bagian badges atau emblem 4.6 IS. Hal yang paling mendasar lainnya adalah bagian fender flare depan lebih menjorok keluar dibandingkan dengan yang tipe 3000 atau yang 4400. Tuh, kelihatan bedanya. Untuk ukuran ban khusus di 4.6 IS dan 4.8 memiliki ban dengan ukuran yang lebih lebar juga, karena mobil ini memiliki tenaga sebesar 342 horsepower, ditenagai oleh mesin V8
atau V8, 8 silinder, 32 lap, dan memiliki sistem Dewa HC. Mobil ini udah dilengkapi dengan sistem Vanos dengan kode mesin M62B46 4600 ya. Mobil ini bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dengan waktu 6,5 detik. Di zamannya, mobil ini bersaing dengan Mercedes-Benz ML55, Porsche Cayenne, dan Range Rover yang 5000 cc ya. Kalau kalian pernah lihat videonya, salah satu videonya, mobil ini paling unggul di track karena memiliki handling yang super seperti sedan dan sangat stabil dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Mobil ini sangat menarik. Banyak sekali fakta-fakta unik mengenai mobil ini. Oke, jadi mobil ini di zamannya merupakan salah satu pencetus lahirnya sport SUV yang mungkin kalau kalian tahu sport SUV sekarang yang paling umum seperti Lamborghini Urus, BMW X5M, Mercedes-Benz G-Class yang AMG dan lain sebagainya, itu pencetusnya adalah mobil ini. Sebelum lahirnya BMW X5M, mobil ini yang pertama kali menggagas ide itu. Oke, langsung saja kita lihat ke bagian interiornya. Jadi, hal yang paling mendasar dari BMW 4.6 IS atau 4.8 IS itu adalah di bagian cluster gauge-nya. Kalau kalian bisa lihat, cluster gauge-nya ini sama persis seperti BMW M5 E39. Dan mesin dari BMW X5 4.6 IS ini yang dikembangkan oleh Alpina itu juga digunakan pada BMW seri Alpina seperti B10 V8S dan Roadster V8S. Langsung saja kita mau start up mobil ini. Kuncinya seperti ini ya. Jadi di bagian cluster gauge-nya ini sangat detail ya informasinya. Jadi di bagian kiri ini kalian bisa melihat gauge untuk fuel ya. Di sini adalah bagian untuk speedometer atau kecepatan ya. Ini adalah tachometernya bagian RPM. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, lampu kuning-kuning ini apa sih? Nah, lampu kuning-kuning itu adalah indikator dimana kita tahu kalau mobil ini sudah panas atau belum. Jadi kalau mobilnya belum panas, lampu ini akan menyala sampai di RPM 4000-an, yang artinya kita tidak boleh jalan atau ngegas sebelum panas ya, melebihi dari 4000. Jadi BMW-nya itu udah ngasih tahu nih, kita harus pakainya mobil ini kalau mau RPM yang lebih tinggi harus tunggu sampai lampunya ini hilang. Lalu di sini ada temperatur oli ya. Informatif sekali, dan di sini ada peringatan warning untuk DSC, stability control dan lain-lain ya. Dan di sini ada gauge untuk suhu dari radiator. Dan di bagian sini ada strip maintenance buat live service maintenance mobil ini ya. Lambang seperti ini itu mengindikasikan kalau mobil kita itu harus diservis atau enggak. Nah, kebetulan kalau kalian lihat ini strip saya masih hijau-hijau ya, artinya kondisinya prima. Tapi belum 100%, tapi setidaknya ini mobilnya prima ya. Semakin banyak strip hijau ini mengkondisikan bahwa mobil kalian prima. Lalu di sini ada lambang jam, dan di sini ada lampu untuk menunjukkan informasi lainnya seperti baterai, oil, engine dan lain sebagainya. Dan di bagian sini kalian bisa melihat itu kilometer, suhu udara luar, dan ini adalah informasi yang diberitahu oleh mobilnya pada kita. Misalkan kita ada problem apa di mobil ini, jadi mobilnya udah otomatis membaca problem tersebut. Di sini ada indikator buat posisi transmisi ya. Jadi mobil ini triptonic. Di bagian atas ini kalian bisa lihat ini adalah posisi persneling, parking, reverse, neutral atau drive. Dan di bawahnya ini kalau lagi jalan, kalau kalian lagi pakai triptonicnya, nanti kalian bisa lihat itu kita jalan di gigi berapa, di 1, di 2, di 3, di 4 atau di 5. Jadi mobil ini punya 5 speed ya triptonicnya. Sama seperti halnya di kiri, di bagian kanan itu menunjukkan informasi-informasi lainnya seperti parking brake, ABS, cruise control dan lain-lainnya ya. Oke, langsung saja kita panaskan, kita start up. Oke, jadi karakter dari mesin V8 seperti itu ya. Seperti rumble-rumble gitu. Dan di bagian sini kita punya gauge atau entertainment cukup lengkap, dan ini cukup canggih di zamannya ya. Karena kita bisa cek onboard komputer. Seperti contohnya, fun fact, mobil ini kalau dipakai dalam kota bisa menghabiskan sekitar 1 liter itu cuma bisa jalan sampai 2,5 kilo. Jadi kalau kalian mau mikir beli mobil ini masih mikirin irit atau enggaknya, ya udah resiko lah kalian kalau mau punya mobil yang memiliki performa tinggi. Karena mobil ini memiliki horsepower
sebesar 342 horsepower dengan konfigurasi mesin V8 DOHC 32 valve dan memiliki sistem Vanos. Mobil ini tuh bisa berakselerasi paling cepat di kelasnya dulu. Oke, jadi di bagian central console ini kalian bisa lihat ada sistem Triptonicnya ya. Nah, uniknya nih di mobil BMW X5 4.6 IS ini, sistem Triptonicnya itu berbeda dari Triptonic BMW di zamannya. Karena mobil ini memiliki operan gigi untuk ditambah. Misalkan kalau kita mau tambah, kita harus tarik ke belakang nih, kalau di posisi D. Dan kalau buat ngurangin, kita dorong ke depan. Nah, saya punya juga BMW i38 yang Triptonic. Itu dia buat ganti giginya itu terbalik. Jadi yang plusnya itu, yang kita buat nambah gigi, itu didorong ke depan. Dan yang buat menguranginya itu di belakang. Cukup lengkap di sini tombol-tombolnya. Jadi sistem AC-nya itu seperti ini. Untuk mobil-mobil BMW yang di zamannya kurang lebih sama. Dan dia di sini dilengkapi heated seat dan dynamic stability control untuk turunan. Dan ini dynamic stability control, dan ini buat buka trunk. Ada PDC atau buat parking. Ini masih berfungsi ya. Semuanya masih berfungsi normal. Lalu di bagian tengah sini ada seperti kayak konsol ya, buat taruh kartu nama dan lain-lain, taruh dompet. Lalu ada buat hazard dan buat mengunci pintu dari dalam. Jadi seperti ini tampilannya. Loh, dashboardnya seperti ini, soft touch, dan ada lampunya ya. Nih, jadi mobil ini dia memiliki sunroof ya. Jadi seperti ini tampilannya. Sini ini adalah tombol untuk membuka sunroof ya. Dia adalah untuk lampu membaca, lampu interior, lampu kabin ya. Lalu ada vanity mirror juga di sini yang dilengkapi dengan lampu ya. Dan ini semuanya soft touch ya, karena bahan interiornya ini sangat bagus. Bagian kanan ada kontrol panel untuk mengatur ya, kaca serta mirror ya. Dan di bagian steeringnya itu agak berbeda. Dia mirip seperti BMW M5 yang E39. Mirip ya. Dia cukup lengkap. Di sini ada button-buttonnya. Ini untuk volume kalau kita lagi denger musik. Lalu kita juga bisa voice over. Dan ini buat tombol selection ya. Dan di bagian sini itu ada buat cruise control ya. Karena mobil ini emang diperuntukkan untuk berpergian jarak jauh. Oke, kita mau coba sedikit cek sound dari mobil ini. Oke, jadi seperti itu kurang lebih suara dari BMW X5 4.6 IS ini. Dan knalpotnya ini belum kita ganti. Ini masih standar ya. Wow, kebayang dong kalau knalpotnya udah diganti suaranya seperti apa. Jadi ya begitulah sedikit review dari BMW 4.6 IS. Jadi kalau kalian ingin bertanya-tanya mengenai mobil ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan videonya untuk kalian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Peace.